Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, selamat petang. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Berindo TVRI Bengkulu, dan kesempatan kali ini kita akan mengangkat dengan tema kita yaitu Hari Kanker Sedunia dan Tutup Kesenjangan Perawatan. Di Studio TVRI Bengkulu telah hadir tentunya untuk narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Dian Kurnia SPB ONK, selaku dokter spesialis bedah onkologi. Baik, selamat sore dokter. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah baik, kemudian ada Ibu Asih Jumiasih selaku Ketua CISC Cabang Bengkulu. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita akan berbincang bersama dengan kedua narasumber kita kali ini pemirsa di rumah, yaitu dengan tema kita mengenai Hari Kanker Sedunia Tutup Kesenjangan Perawatan. Kita ke Pak Dr. Dian dulu nih selaku dokter spesialis bedah onkologi nih. Nah ini berhubungan dengan Hari Kanker Sedunia nih Pak. Nah untuk kanker ini sendiri merupakan salah satu penyakit yang nomor satu nggak sih untuk di Indonesia sendiri? Secara keseluruhan sebenarnya nomor 2. Oh, secara keseluruhan nomor 2 untuk di Indonesia, penyakit kanker ini sendiri. Nah, kanker ini sendiri sebenarnya apa sih Pak? Jadi sebenarnya kanker itu sebenarnya adalah terjadinya suatu pertumbuhan sel kita sendiri yang mengalami mutasi, perubahan sifat, sehingga dia mengalami pertumbuhan yang terus-menerus, tidak terkontrol oleh proses yang ada dalam tubuh. Oke. Ini menyebabkan terjadinya dan yang menyulitkan adalah punya kemampuan untuk menyebar. Oh gitu. Jadi yang membuat parahnya kanker ini menyebarnya itu sendiri ya Pak ya. Oke. Nah untuk kanker ini sendiri Hari Kanker Sedunia itu diperingatinya sebagai apa? Sebelum kita kembali ke Ibu Asih Jumiasih ini. Ya, karena kanker merupakan salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian terbesar sebenarnya di dunia seluruhnya, sehingga di dunia kita harus membuat satu action sebenarnya. Jadi ditetapkan tanggal 4 Februari itu sebagai Hari Kanker Sedunia, sehingga kita di setiap negara nanti akan bersama-sama kita akan memperingati hari ini untuk sekali lagi untuk bagaimana semua orang tahu mengenai kanker ini, bagaimana langkah-langkah yang harus kita kerjakan bersama-sama untuk menguranginya dan juga untuk mengobati. Jadi sehingga dengan adanya momen itu setiap tanggal 4 kita akan selalu mengedukasi seluruh masyarakat untuk ayo tahu dengan kanker. Oke gitu, tahu dulu sama kanker, nanti baru sama-sama kita berantas yang namanya kanker itu sendiri ya Pak ya. Nah baik, kita kembali ke Ibu Asih nih selaku Ketua CISC Cabang Bengkulu. CISC ini apa nih Bu? Cancer Information Support Center. Gitu. Cancer Informasi Support Center. Oke. Wadah informasi. Wadah informasi ya. Oke. Nah untuk Ibu Asih sendiri nih selaku Ketua CISC Cabang Bengkulu. Nah di judul kita sudah menarik sekali tentunya mengenai tutup kesenjangan perawatan. Emang ada selama ini terjadi kesenjangan perawatan untuk penyakit kanker ini sendiri Bu? Iya, sebenarnya yang judul-judul setiap tahun tuh bergantian ya. Jadi ini untuk kesenjangan perawatan ini untuk seluruh survivor seluruh dunia itu di tahun ini itu judulnya untuk tahun ini ya. Jadi supaya kita nih sama-sama sebagai seorang penderita kanker itu, marilah kita sama-sama bersuara untuk jadi satu, supaya diperhatikan oleh dokter onkologi ya dan pemerintah gitu untuk mempermudah supaya pengobatan perawatannya dipermudah gitu aja. Baik, kesenjangan yang dimaksudkan ini seperti apa? Bisa dijelaskan tidak? Ya itu tadi kan, jadi supaya
kita nih diperhatikan gitu sama dokter onkologinya, misalnya kita dok sakit ini, jadi lebih diarahkan lagi supaya perawatan itu tetap ke medis gitu. Jadi nanti orang tuh tidak lari kemana-mana, jadi secara medis itulah, jadi deteksi dini gitu kan, jadi supaya dia teratur untuk berobatnya ke medis dengan temui dokter ya, bila ditemui benjolan segera temui dokter. Oke, baik. Kita ke Pak Dr. Dian Kurnia nih, ya. Ini menarik tentunya, katanya terjadi kesenjangan perawatan, ya. Minta diperhatikan sama dokter onkologi. Nah, ini seperti apa? Bisa dijelaskan tidak, Pak? Jadi salah satunya di momen yang beberapa tahun ke belakang kita mengangkat tema ini. Kita mengangkat tema kita harus menghilangkan kesenjangan yang terjadi baik itu dalam pengobatannya dan lain-lain. Di Indonesia sendiri kita yang terjadi memang di beberapa aspek alat-alat penunjang medis itu masih banyak terjadi kesenjangan. Contohnya di Bengkulu saja kita belum memiliki alat mamografi. Padahal alat mamografi ini merupakan alat yang paling ideal untuk melakukan deteksi dini, screening terhadap kanker payudara. Kita belum punya gitu. Jadi kalau kita punya pasien dengan kanker payudara harus ke Jakarta dulu buat screening gitu. Screening ini dilakukan untuk orang-orang yang belum ada. Oh, orang yang belum ada, baik. Jadi untuk men-screening yang paling ideal, yang ukurannya masih kecil sekali 0,1, 0,5, itu memerlukan alat namanya mamografi. Yang itu yang tidak ada di kita sekarang. Sehingga yang datang ya sudah betul. paling besar sih sudah Stadium berapa nggak terlalu gitu ya? banyak lagi menggunakan mamografi. Sudah bisa pakai USG, bisa pakai yang lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua juga sarana-sarana pemeriksaan seperti pemeriksaan patologi. Ada pemeriksaan namanya pemeriksaan imunohistokimia. Imunohistokimia ini sangat diperlukan untuk kita mengetahui ini tipe kanker payudaranya itu yang mana nih. Jadi kanker payudara itu ada lagi tipe-tipenya. Ada banyak ya, dokter? Ada 4 tipe sebenarnya. Kita bilang sebagai luminal dan HER2 dan triple negatif. Luminal A, luminal B, HER2 dan triple negatif. Dan itu hanya kita bisa tentukan setelah kita melakukan pemeriksaan imunohistokimia ini. Dan sebenarnya pemeriksaan imunohistokimia ini sudah ditanggung oleh BPJS. Baik. Jadi dari pemerintah sebenarnya sudah support sekali untuk ini bisa dilayani untuk semua orang. Tapi problemnya kita di Bengkulu kita belum ada pemeriksaan ini. Oke, baik. Sehingga salah satu di momen ini saya juga ingin untuk kita untuk stakeholder yang ada, baik itu di pemerintahan maupun tentunya di Rumah Sakit Umum M. Yunus. Saya sangat berharap dan masyarakat tentunya pasien-pasien saya sangat berharap ini untuk mereka bisa mendapatkan pelayanan yang harusnya bisa didapatkan gitu. Selama ini pasien-pasien itu harus membayar sendiri, atau mereka harus berangkat keluar dengan biaya sendiri. Mungkin pemeriksaannya memang gratis kalau kita keluar, tapi kan pembiayaan kita harus berangkat itu kan tentunya tetap ada biaya. Betul. Dan mungkin lebih mahal ya, Dok. Mungkin lebih mahal Oke, baik, dibanding. dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.